Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kami akan mempresentasikan tentang analisis kebijakan makro dampaknya terhadap usaha makanan dan minuman. Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Di sini ada saya, Bapaknya Yudi Farid. Dan saya ada Winnie Lestari. Saya Irham Syakir. Saya Bandar Kala. Saya Rizky Badil. Oke, saya di sini akan menjelaskan gambaran objek analisis. Yang pertama ada sektor usaha, penyediaan makanan dan minuman, restoran, catering, rumah makan. Yang kedua ada karakteristik industri padat karya dengan perputaran kas harian yang sangat cepat. Yang ketiga bahan baku, mengandalkan produk lokal, beras, sayur, sekaligus rentan pada komponen impor, gandum, daging premium, bawang. Dan yang terakhir ada tantangan utama, margin laba mudah tergerus oleh volatilitas inflasi harga pangan dan persaingan ketat. Oke, yang selanjutnya ada analisis kebijakan fiskal. Di sini ada bentuk kebijakan, dampak positif, pengaruh terhadap usaha. Bentuk kebijakan pajak PB1, penerimaan, dampak positifnya penerimaan kas negara meningkat, pengaruh terhadap usaha, harga akhir mahal, beresiko menurunkan minat beli pelanggan. Bentuk kebijakan subsidi energi, dampak positifnya meringankan biaya operasional dan pengaruh terhadap usaha, sangat esensial menekan HPP memasak, gas LPG dan listrik. Yang selanjutnya bentuk kebijakannya belanja pemerintah, dampak positifnya perputaran uang di masyarakat naik dan pengaruh terhadap usaha, bansos mendorong permintaan makanan oleh kelas menengah bawah. Lalu bentuk kebijakan insentif pajak UMKM, dampak positifnya bantalan arus kas buffer, pengaruh terhadap usahanya pembebasan pajak menjaga kelangsungan bisnis di masa krisis. Baik, di sini saya Rizky Badil akan menjelaskan tentang analisis kebijakan moneter. Yang pertama adalah suku bunga naik, kredit menjadi mahal, rencana pinjaman bank untuk ekspansi cabang atau pembelian mesin baru terpaksa dibatalkan, untuk inflasi melonjak, harga bahan mentah meroket, usaha dilema antara menaikkan harga menu atau memperkecil porsi agar margin laba tidak minus, untuk uang beredar apabila tidak terkontrol, memicu inflasi tajam bila dikendalikan dengan baik, melancarkan daya beli harian serta restoran. Yang kedua ada sistem perbankan, infrastruktur keuangan perbankan vital untuk menyediakan likuiditas seperti kredit usaha rakyat atau KUR untuk menyetok bahan grosir harian. Untuk risiko operasional, ketergantungan pada pembayaran digital, QRIS atau EDC, gangguan server mendadak akan langsung melumpuhkan kemampuan transaksi kasir mengingat pelanggan membawa uang tunai. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang perdagangan global. Ketergantungan komoditas, meskipun mayoritas menu berbahan lokal, industri F&B tak lepas dari produk impor strategi gandum, daging, premium, dan bawang. Hambatan utamanya adalah fluktuasi BA masuk dan ketatnya kuota impor. Pemerintah telah memicu kelangkaan menyebabkan uangkan bahan baku menggunakan. Saya Akbar. Di sini saya akan menjelaskan analisis nilai tukar. Di sini ada tiga elemen. Yang pertama indikator bisnis, kedua skenario rupiah melemah, dan yang ketiga ada skenario rupiah menguat. Di mana dalam indikator bisnis ada tiga bagian, yakni harga bahan impor, biaya produksi, dan yang ketiga daya beli pelanggan. Apa saja skenario rupiah jika melemah? Yang pertama ada harga gandum dan daging impor meroket. Yang kedua membengkak dan menekan laba harian. Yang ketiga ada menurun jika harga
terpaksa naik. Elemen ketiga yakni skenario rupiah menguat. Apa saja skenario rupiah menguat? Yang pertama, bahan pasokan dan impor menjadi lebih murah. Yang kedua, menurun, margin operasional lebih besar. Yang ketiga, meningkat, volume penjualan terjaga. Saja ada materi kedua, yaitu globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pesaing asing. Yang kedua, teknologi platform. Dan yang ketiga, standar mutu mutlak. Apa itu pesaing asing? Yaitu invasi waralaba global memaksa pengusahaan lokal meningkatkan kualitas dan memadukan inovasi rasa fashion Nusantara. Dan yang kedua ada teknologi platform. Apa itu teknologi platform? Teknologi platform yaitu peluang menjangkau pasar tanpa batas lewat aplikasi online delivery, namun ancamannya adalah beban komisi potongan yang tinggi. Dan ada yang ketiga yaitu standar mutu mutlak. Apa itu standar mutu mutlak? Yaitu mendorong restoran domestik mengadopsi standar food safety atau HACCP global agar tidak ditinggalkan konsumen modern. Oke, kemudian saya Sofa akan menjelaskan tentang analisis kasus terpadu, yang mana tentang ini sudah menyatukan seluruh informasi sebelumnya menjadi gambaran utuh tentang bagaimana berbagai kebijakan ekonomi makro saling berhubungan dan berdampak sekaligus pada usaha makanan dan minuman. Ada 3 rangkaian. Dampak yang pertama yang dijelaskan di sini. Pertama, dari sisi kebijakan fiskal. Peningkatan uang beredar akibat belanja pemerintah justru menciptakan peluang permintaan pasar. Sementara intensif pajak berfungsi sebagai bantalan keuangan untuk menahan lonjakan biaya operasional yang tiba-tiba. Kemudian yang kedua, muncul risiko yang disebut sebagai kejutan beruntun. Kenaikan harga bahan pangan lokal akibat inflasi ditambah lonjakan harga bahan impor seperti gandum, daging karena pelemahan rupiah membuat biaya produksi melonjak drastis dalam waktu singkat. Kemudian yang ketiga itu pengusaha juga menghadapi kesulitan mencari tambahan modal dari pinjaman bank karena suku bangsa sedang menaikkan untuk menekan inflasi. Oleh karena itu, langkah yang harus diambil pelaku usaha adalah mengubah komposisi menu dengan mengganti bahan baku impor ke produk lokal, menunda rencana perluasan usaha seperti membuka cabang baru, serta memangkas pengeluaran yang tidak memberikan nilai tambahan langsung bagi bisnis. Like sparks through a socket. Names I used to know turn to static. Now I don't need to shine, I don't need the crowd, and I don't wanna move. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung presentasi, dan yang terakhir saya akan menyampaikan kesimpulannya tentang kebijakan. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berada di penghujung presentasi, dan yang terakhir saya akan menyampaikan kesimpulannya, yaitu kesimpulan tentang analisis kebijakan makro yang dampaknya terhadap usaha makanan dan minuman. Yaitu sektor usaha makanan dan minuman sangat responsif terhadap gejolak ekonomi makro. Inflasi pangan dan pelemahan rupiah adalah ancaman tercepat yang menggerus laba harian. Bertahan di era globalisasi bukan hanya tentang cita rasa,
melainkan kecerdasan pengusaha memanfaatkan intensi fiskal pemerintah, menolak mitigasi kredit perbankan, dan menekan ketergantungan impor pangan. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, komen aja di bawah ya guys.